Palakan pakaian kurang pitalah di posisi menanam padi Jawa dia. Ustaz doakan seluruh jamaah bahati suci bamuko janih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, para remaja, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang berbahagia. Ungkapan rasa puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang berbahagia, judul kajian kultum zuhur kita hari ini semangat hijrah, Al-Quran dan semangat hijrah. Kita telah memasuki episode yang ke-13 dalam kajian Masailul Quran,
masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, atau juga disebut dengan ulumul Quran. Karena hari ini adalah momentumnya hijrah 1447 Hijriyah, maka relevansinya dengan kajian Al-Quran dan semangat hijrah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi yang amat luar biasa buat orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad. Iman, hijrah, dan jihad adalah 3 pilar yang membuat Islam ini akan semakin kuat, dan Islam pada diri kita akan semakin menggelora, dan ini dituntun oleh Al-Quran. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman dan berhijrah lalu dia berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, itulah mereka yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hijrah jamaah yang berbahagia dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, hijrah makaniyah atau hijrah fisik, hijrah tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti pindahnya Rasul bersama sahabat dari Makkah ke Madinah saat Nabi berumur 53 tahun. Ini disebut dengan hijrah makaniyah atau hijrah badaniyah, hijrah tempat atau hijrah fisik. Hadirin jamaah yang berbahagia, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia menjelaskan bahwa pindah satu tempat ke tempat yang lain atau pindah fisik dilakukan saat seseorang tidak bisa lagi menjalankan agamanya. Dia tidak bisa lagi beribadah, dia tidak ada lagi keamanan dan kenyamanan, tidak ada jaminan keselamatan jiwa dan raganya. Maka ketika gentingnya suasana seperti ini jamaah yang berbahagia, kita dibolehkan dan dianjurkan untuk hijrah secara fisik. Yang kedua, hijrah secara maknawiyah. Hijrah maknawiyah adalah kita mampu berpindah dari yang selama ini melakukan maksiat, tidak lagi berbuat maksiat, dari yang selama ini suka mencela, tidak lagi mencela, dari yang selama ini menganiaya, tidak lagi menganiaya, dari yang selama ini khianat, tidak lagi khianat, dari yang selama ini menipu, tidak lagi menipu, dari yang selama ini kita melakukan hal-hal yang buruk dan keji, tidak lagi kita melakukan itu, lalu kita semaikan kebaikan. Itu adalah hijrah maknawiyah. Dan hijrah maknawiyah ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inilah hijrah yang dilakukan sepanjang masa kehidupan kita ini, terus bisa kita lakukan. Bagaimana melakukan hijrah maknawiyah? Yang ketiga, hijrah qalbu, hijrah hati. Menghijrahkan hati jamaah yang berbahagia, dari yang biasanya kita jauh dari Allah, sekarang kita dekat dengan Allah. Dari yang biasanya kita lalai dalam sholat,
sekarang tidak lagi lalai dalam sholat. Dari yang biasanya kita hadir di tempat sholat setelah azan berkumandang, kita hadir di tempat sholat sebelum azan berkumandang. Dari yang biasanya kita sholat selalu menjadi masbuk, dan sekarang kita tidak lagi menjadi si masbuk. Ini adalah hijrah qalbu atau hijrah hati. Bagaimana jamaah yang berbahagia? Kita mampu selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan taqarrubu ilallah, mendekatkan hati dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai seorang mukmin itu, nilai seorang bertakwa itu yang tertinggi mutunya adalah ketika kita taqarrubu ilallah wa taqarrubu ilan nas. Kita dekat dengan Allah dan kita juga dekat dengan manusia. Inilah sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah, tidak malah sebaliknya. Jauh dari Allah, dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia, lalu jauh dari Allah. Yang terakhir, yang keempat adalah hijrah sosial. Kita manusia ini adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dalam hijrah sosial adalah kita mampu berpindah dari pergaulan, dari suasana, dari tempat yang di sana bergelut dan bergelimang maksiat, bergelut dan bergelimang dengan fitnah, dengan hoak, dengan cacian dan makian. Maka kita mampu pindah dari suasana yang seperti itu kepada suasana yang menyemaikan kedamaian, yang menyemaikan kebaikan, yang menyemaikan ketentraman, dan di sana ada ta'awun, yakni adanya tolong menolong di antara sesama, tidak malah sebaliknya hujat menghujat, caci memaki. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat dari hijrah itu yang sesungguhnya adalah al-hijratu. Hijrah itu adalah manhajara, orang-orang yang berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang biasanya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, jamaah yang berbahagia, tentunya kita juga dekat dengan Al-Quran. Hijrah yang betul adalah hijrah yang selalu dituntun oleh Al-Quran. Karena ada di antara kita jamaah yang berbahagia, dia melakukan hijrah setiap saat, dia melakukan ibadah sepenuh hati, dia dekat dengan Al-Quran, dia sujud setiap saat di masjid dan di musola, sementara dia menelantarkan keluarganya. Ini tidak hijrah dalam tuntunan Al-Quran. Maka kajian kita zuhur ini adalah bagaimana hijrah yang dituntun oleh Al-Quran, Al-Quran dan semangat hijrah. Demikian kajian zuhur kita jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan penuh manfaat buat kita bersama. Ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang bakudo. Sainggoiko kita mengaji, insyaallah 2 bulan akan datang kita sambung pulau. Langit biru dihiasi awan, pelita hidup di malam kelam. Al-Quran jadi pedoman, bawa damai dalam setiap salam. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.